Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, hamba-hamba Allah yang mulia, semoga pula kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Karena itu tiada tempat kita memuji melainkan hanya kepada Allah saja, sang pemilik segala bentuk pujian. Selanjutnya salawat juga salam, Allahumma salli wa sallim. Semoga Allah limpahkan, curahkan ala nabiyyina Muhammadin, pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada seluruh keluarganya, wa azwajihi, kepada istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, kepada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicitnya, serta seluruh keturunannya tanpa batas, wa ashabihi ajma'in, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Artinya di tahun 1444 Hijriah ini dapat kita cakapkan bahwa berbagai kegiatan ibadah, rutinitas, perayaan telah kita laksanakan. Setidaknya ada 2 hari raya, 2 hari besar. Karena raya itu artinya besar. Maka ada jalan raya, maksudnya jalannya besar. Kalau jalannya kecil tak disebut jalan raya, disebut gang sempit. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, di 2 hari raya ini nama dari kedua hari raya ini mencerminkan kita adalah orang-orang yang akan ditempatkan Allah ke surga. Coba kita telisik. Sampai jam berapa kita? 6.16. Mau lagi. Supaya menyocokkan dengan waktu makan lontong tu kan, menyocok. Pertama, hari raya Idul Fitri. Oleh ulama-ulama ahli bahasa Arab, mereka memberikan pemahaman kepada kita apa makna Idul Fitri. Setidaknya ada 2 makna Idul Fitri secara bahasa. Pertama, terambil di akar kata Id. Id itu artinya kembali. Kemudian ada Fitri. Fitri itu sebenarnya huruf asalnya fa, to, ro. Tapi kalau kita buat player gitu biasanya pakai huruf ta, Fitri ya. Kalau aslinya pakai to. Lalu kata fatoro itu maknanya berbuka. Jadi kalau dihubungkan Idul Fitri, kembali berbuka.
Bu, kembali apa Bu? Nyambung lah ini Bu, bersemangat sikit. Mengapa disebut kembali berbuka? Karena sebelum Ramadan itu datang kita kan tidak berpuasa, artinya berbuka aja di siang hari. Begitu datang Ramadan akhirnya kita nggak berbuka di siang hari. Syawal atau Idul Fitri itu tiba, maka kita baliklah kembali berbuka. Jadi maknanya ya balik makan-makan, ya gitu. Kalau udah datang Idul Fitri artinya kita makan-makan lagi, balik makan lagi siang hari. Makna ini kurang dapat filosofinya, ya kan? Balik makan-makan aja ya, gitu kan? Jadi tidak dapat rasanya itu dari makna ini. Ada makna lain dari kata fitri. Kata fitri itu makna lainnya adalah tempat asal. Kalau dihubungkan kata Idul Fitri kembali ke tempat asal. Apa maksudnya kembali ke tempat asal nih? Kita ini dulu asal kita adalah dari surga. Jadi ibu-ibu bukan dari Pariaman, dari surga. Jadi kata Allah Idul Fitri kembali ke surga. Jadi Bapak Ibu sama Allah berbahagia, kita ini patut berbangga dalam tanda petik karena kita ini sebenarnya adalah penduduk surga yang diturunkan ke bumi. Jadi bukan kaleng-kaleng nih, ya kan? Drum. Kalau kaleng kan ketek. Jadi Bapak Ibu sama Allah berbahagia, kita ini penduduk surga yang diturunkan Allah ke bumi. Ketika kita sudah sampai di Idul Fitri, Allah ingin katakan kepada kita, kalian boleh balik ke kampung kalian, surga. Apa maksudnya ini? Jadi ceritanya gini. Kita kan berpuasa. Setelah berpuasa, kata Allah, kalian akan jadi orang takwa. La'allakum tattaqun, kan gitu. Al-Baqarah 183. Untuk apa takwa nih? Dijawab Allah dalam surah Ali Imran 133. Tujuan takwa ini supaya kalian masuk surga. Wasari'u ila maghfirah. Ini mohon maaf Bu. Itu nama Bu, memang sengaja tuh. Ya maghfirah ya. Kalau yang belum hafal, hafallah tuh ya kan. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, mir rabbikum. Jadi disuruh Allah kita untuk mendapatkan ampunan. Puasa itu satu di antara cara mendapatkan ampunan Allah. Maka ada hadis Nabi, man shama wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa dan mendirikan malam Ramadan itu menghapuskan dosa kita. Berarti kan kita dapat ampunan Allah. Kalau dah dapat ampunan Allah ini nak ngapo lagi? Wajannah, maka kalian akan dimasukkan ke surga. Surga ini untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Surga ini dibuat Allah untuk orang bertakwa. Puasa membuat kita bertakwa. Surga disiapkan untuk orang bertakwa. Berarti orang puasa masuk. Itulah tadi cocok dia. Idul Fitri kembali ke tempat asal. Tempat asal kita mana? Surga. Berarti puasa mengembalikan kita ke selesai sudah kaji. Lontong siapkan. Dah selesai dah nih. Ini kaji pertama, ya kan? Berarti puasa kemarin itu akan membalikkan kita ke kampung asal kita surga. Dah kita buat. Kemudian setelah itu kemarin ada lagi Idul Adha. Kata Adha oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Fiqhul Islami wa Adillatuh disebutkan Adha itu di antara maknanya adalah udhiyah. Udhiyah itu menyembelih hewan ternak. Untuk apa kita menyembelih hewan ternak nih? Disebutkan Nabi di antara tujuannya. Innaha la ta'ti yaumil qiyamah syafi'an. Atau dalam redaksi hadis yang lain, innaha la ta'ti yaumil qiyamah
bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Nanti hewan ternak yang kita sembelih di kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, memberikan syafaat untuk kita masuk surga. Kok cuma tanduk datang Ustaz? Kuku, bulu, dagingnya mana? Kan gitu kan? Daging mana? Kok cuma kuku? Ini dalam kajian usul fikih namanya mafhum aulawiyah. Ini kalau kajian usul fikih namanya mafhum aulawiyah. Allah menyebutkan dari sesuatu yang paling kecil, menunjukkan bahwa bila yang kecilnya saja memberikan manfaat, apatah lagi yang besar. Gitu logika itu. Jadi bila bulunya, kukunya dan tanduknya saja mendatangkan syafaat, apatah lagi dagingnya. Padahal bulu nih, kuku, tanduk tak ada kita makan. Ada ibu makan tanduk. Ibu menggulai, ditanya oleh suami ibu, "Ma, gulai apa, Ma?" "Gulai tanduk Jawi." Kan ada. Apa cara menggigit tanduk Jawi kan? Atau ibu sedang membuat oseng-oseng. Oseng-oseng apa nih, Ma? Oseng-oseng bulu Jawi, Pak. Macam mana tu caranya kan? Nggak ada nih, kita buang nih bulu, kita buang kuku, kita buang tanduk, kita buang. Yang dibuang-buang tak bermanfaat nih pun tetap nanti memberikan syafaat pada hari kiamat. Oh, hebat kali. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, banyak-banyak nih kalimat-kalimat yang menggunakan kata mafhum aulawiyah. Misalnya kata Allah, "Fala taqul lahuma uf." Kalian jangan cakapkan ke mak ayah kalian itu kata uf. Uf itu apa? Katanya Sebenarnya lebih halus dari pun tak boleh. Apa kata kita? Menurut ayah kamu begini-ginilah, kata ayah. Itu sama. Mendocek. Tak apalah, pokoknya itulah, ya kan? Itu tak boleh. Apatah lagi memukul, menyakitkan hatinya. Orang-orang kadang nih kita tengok di media nih, dituntutnya maknya, tuntutnya ayahnya pengadilan. Wah, kok parah lagi daripada kata tadi. Kalau bahasa TikToknya ini parah nih kan. Ini parah itu. Ini tak boleh. Kemudian ada juga disebut oleh Nabi, kita tak boleh memukul istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan baik. Dan dipukul-pukul. Bini itu bukan untuk dipukul. Kok di jarinya sparring bininya kok. Sparring taekwondo ya kan. Pang disipak. Itu tak boleh. Adalah cerita nih. Seorang istri mengadu ke Pak Yai. "Pak Yai, iki piye? Aku ditampar sama bojoku." Panggil suamimu nang kene, kata Pak Kiai. Gitulah lebih kurang, panggil. Dinasihati oleh Pak Yai, "Kamu enggak boleh sampeyan ojo nampar binimu." Gitu tuh. Jangan ditampar binimu, enggak boleh. Bini ini harus disayang-sayang. Pak Yai, maaf, saya enggak ngerti. Baliklah nih suami istri nih. Besok datang lagi istri ini menangis-nangis. "Pak Yai, tolong." Kenapa lagi? Kamu ditampar lagi sama suamimu? Enggak ditampar, tapi ditendangnya. Panggil suamimu. Kan dah aku cakap, kata Pak Yai, enggak boleh menyakiti istri, jangan menampar. Kemarin Pak Yai melarang cuman menampar, ini kan enggak menampar, cuman menendang, katanya. Ya, sama aja, ya kan? Ini makna mafhum aulawiyah. Dulu ada lagi ini. La tattakhidil kafirina awliya min dunil mu'minin.
ini ayat ini dulu populer kali nih. Jangan kalian memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian. Kayak gitu dulu nak. Dengan meninggalkan orang-orang beriman. Lalu keluarlah di grup-grup WhatsApp pesan. Ternyata aulia di situ maknanya bukan pemimpin, tetapi teman setia. Wah, jadi bukan tak boleh pilih, boleh. Yang tak boleh itu teman setia. Ini mafhum aulawiyah nih maknanya. Bila kawan aja tak boleh, apa tu lagi? Itu logikanya. Jadi kalau orang berilmu tu gitu jawab itu. Oh, kawan yang tak boleh, pemimpin boleh. Boleh. Oh, kau nampak bongaknya kau. Kan? Jadi menjawabnya kan gitu. Bila kawan aja tak boleh, apa tu lagi? Gitu. Ya kan? Dah. Kembali ke kajian kita tadi. Berarti puasa kurban yang telah kita buat di tahun 1444 Hijriah ini semuanya akan mengantarkan kita ke surga. Jadi ini Bapak Ibu nih, ini insya Allah nih akan masuk surga. Kalau ibu tak percaya, bapak tak percaya, matilah. Adik cakap ke kami yang masih hidup, lah sampai dah. Bapak Ibu sama Allah berbahagia. Nah, Iko yang kita sampai belum kaji lagi. Ini baru pengantar, ini baru nak mulai ngaji. Judul kajian kita, bagaimana supaya bisa amal-amal ibadah yang telah kita lakukan ini tidak habis, tergerus, hilang, tak berbekas. Karena ibadah-ibadah yang telah kita buat ini, kebaikan-kebaikan yang banyak telah kita lakukan ini bisa hilang, tak berbekas. Nabi mengingatkan kepada kita, iyakum bil hasada, jauhilah oleh kalian sifat hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, memakan setiap kebaikan yang kalian lakukan, kama yakulun narul khatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Oh, maka kaji kita subuh kali ini bagaimana cara kita menghindari sifat hasad yang akan memakan setiap kebaikan kita. Kita dah puasa, kita dah berzakat, kita dah bantu orang, kita dah tahajud, kita dah witir, kita dah sedekah, kita dah wakaf, kita dah bantu orang, kita dah kurban. Semua ibadah-ibadah yang kita buat ini hilang luluh lantak, tak berbekas kalau ada sifat hasad. Apa hasad kau? Imam Al-Ghazali meninggal 505 Hijriah. Dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menyebutkan hasad itu adalah sesuatu yang kita merasa tak nyaman didapatkan nikmat oleh orang. Karahatun ni'mah ala mun'ami alaih. Jadi kebencian kita kepada nikmat yang diterima oleh orang. Kalau kita tidak suka ada orang mendapat nikmat, sakit hati kita, tidak nyaman kita dibuatnya, itu berarti hasad. Anak tetangga tahu-tahu luluslahnya jadi karyawan di perusahaan hebat atau lulus menjadi, kadang ibu-ibu ni suka anaknya jadi pegawai negeri, udah lulus jadi pegawai negeri. Tapi ada juga orang tak suka, saya jadi pegawai itu lagi, pitinya seketek. Tapi kan ada orang yang pengen. Lalu luluslah anaknya ini bekerja di pegawai negeri. Ditanya ada orang, bu, itu si Ani itu lulus di pegawai negeri ya bu? Si Anto ngapa tak lulus? Hanya si Anto anak ibu kau. Menyogok tu. Jadi kita langsung berburuk sangka atas nikmat yang didapatkan seseorang. Itu namanya hasad. Anak si Anu tu dah nikah bu? Anak ibu kau belum?
Pakai pelet tuh, pelet. Jadi nyo kadang kawan kita tukang tanyo kok perlu provokator. Makanya hati-hati lo kawan-kawan gue yang suka resek nak bertanya kadang. Pertanyaan itu provokatif. Hah, ngapa ibu tak ada? Ngapa inyo ada? Hah, kalian kan sama. Nah gitu. Mengapa anak ibu tu dah nikah, anak ibu belum? Jadi dijawab, ya alhamdulillah jodohnya sudah nyampe. Mudah-mudahan nih si abang nih, si kakak nih jodohnya nanti datang pula. Semoga akan Allah bagi yang lebih baik. Mohon bantuan doanya ya. Gitu. Ya kan? Jadi kalau tak ada hasad itu jawabannya sedap. Setan ini luar biasa memang menggoda kita. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Setan ni memangnya tidak pernah merasa senang kalau kita ni jadi orang baik. Saya kemarin tu digoda sama setan. Kok tahu Ustaz? Ada rasanya. Ya. Ketika ambo di-chat oleh pengurus di telepon tak terangkat di chat. Ustaz, bisa isi kajian subuh di Nurul Yakin? Sebenarnya setan susah lagi. Memang jadwal saya ada sekarang nih. Ada jadwal nih. Tapi kadang membantu orang ini berpahala enggak? Berpahala kan? Jadi sebenarnya dalam hati saya susah lagi. Jadwal saja saya bayar. Tapi sebenarnya kalau kita bisa dibantu kawan itu bahagia atau tidak? Membahagiakan orang berpahala enggak? Setan ini tidak suka kita dapat pahala. Katanya, makanya jangan lagi, usah lagi. Cakap jalan tidak bisa. Harus dilawan nih Pak Setan nih nampaknya, ya kan? Ya kan? Kalau kita bapak ke setan, Pak Setan nih lawan. Bentar bang ya, saya cari kawan untuk mengganti jadwal saya nih. Kalau ada nanti kawan, insya Allah saya bantu. Bentar ya bang, 10 menit, insya Allah. Cari kawan, minta bantu. Memang membantu orang nih kalau kita ada senang hati. Soalnya saya kadang sering juga. Kita jadi penitia acara, tiba-tiba ustadz yang kita minta nih, aduh bini dan sakit. Tiba cari caranya kok. Tak bisa datang, tak bisa dah pak, tak bisa dah. Ikut bahaya kawan. Yalah pak, tak apa dah pak. Awak carilah, pada waktulah seketik nak carilah ustaz-ustaz. Banyak ni tak bisa. Ngapa mendadak-dadak kau kata? Tak bisa. Adolah kamu tak tolonglah ustaz, tak tolong saya. Yalah. Oh alhamdulillah senangnya hati. Jadi kalau menolong orang ni hati senang. Jadi setan tak boleh kita dapat pahala. Maka ini bujuknya kita. Makanya ibu-ibu tu kadang kalau kita ingin berbuat baik itu setan tu datang. Sehari. Pernah ibu terasa tak? Ini tu, ya kan? Ya kan? Jadi gitu tuh, ya kan? Masa kau mengganti-gantikan orang lah? Gitu datang sombong kan? Saya tahu nih, saya datang sini nih ban serap, tahu deh. Mungkin ustadz utamanya tak datang, tak sakit, tak bininya sakit, tak ayahnya sakit, tak ada acaranya gitu pasti kan? Tetapi memang hidup ini ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Diperintahkan Allah untuk kita saling tolong menolong. Kalau kita selalu menolong orang, insya-Allah apa nanti yang menjadi masalah kita pula akan mudah ditolong orang. Itu hidup ni gitu aja. Kalau kita mampu buat yang ini, insya-Allah dimudahkan. Jadi kalau kita senang menengok orang susah kita nengok orang senang, itulah namanya hasad. Maka tugas kita adalah bagaimana selalu menyenangkan orang. Kalau orang dah senang, insya Allah kita senang tuh. Ya kan? Karahatun ni'mah ala mun'ami alaih. Jangan sempat kita sakit hati, tak nyaman dengan orang senang. Atau senang kita dengan orang susah.
sebaliknya. Iko disingkat oleh anak muda sekarang namanya SMS. Tahu ibu SMS? Tuh, senang menengok orang susah, susah menengok orang senang. Kalau ado iko, kau habislah amal ibadah gitu. Lo mak diinyo, awak dah dapat. Kan gitu selalu gitu kan. Ngapuli inyo orang awak. Iko kerojo awak kau menggadangkan anak orang, nampak kau tidak ada untuk awak. Kan gitu kan. Insya Allah kalau kita besarkan orang, kita akan besar dengan sendirinya. Karena yang membesarkan kita itu bukan kita, tapi Allah. Tapi sifat-sifat ini ada. Ustad-ustad kau ada nak kira-kira hasad? Ada lah. Ya kan? Ada ustad. Karena ada ustad provokator, ada. Macam-macam. Yang namanya manusia itu ada. Karena itu siapa saja pada dirinya akan ada hasad. Karena itu kaji ini sebenarnya saya buat bukan untuk Bapak Ibu, untuk saya. Tapi saya sampaikan depan Bapak Ibu bagaimana saya tidak kena hasad. Ini makna hasad. Makna hasad yang disebut ini tadi, ini baru separuh. Nanti hasad berikutnya adalah wahabbu zawaliha. Jadi setelah kita tidak senang menengok orang mendapat nikmat itu, langkah berikutnya yang ia lakukan bagaimana supaya orang itu tidak jadi dapat nikmat itu. Wah, ini Pak langkah berikutnya, sempurna hasadnya nih. Kadang ada orang tidak suka aja, tapi dia diam sudah itu. Ada orang berupaya bagaimana supaya gagal. Dia terpilih jadi ketua RT, diprovokasinya orang, dah ada terus curang tuh, kayak gitu. Berhenti di situ, separuh hasad. Tetapi akhirnya berupaya dia supaya Pak RT ini tak jadi dilantik, diprovokasi dan akhirnya betul-betul tak jadi. Baru rasa lama, kau ini melawan bang, wah gitu kan. Ini sempurna hasad nih. Ini yang menghabiskan segala bentuk amal ibadah. Sebab itu Bapak Ibu hamba Allah berbahagia, agar kita terlindung dari segala bentuk perbuatan hasad ini. Inilah firman Allah yang kita bacakan di awal mukadimah kajian kita tadi. Bagaimana caranya supaya kita terlindung dari sifat hasad? Kita mesti berlindung, bermohon kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menolong diri ini melainkan hanya Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah bahwasanya kita hanya berlindung kepada Allah sang penjaga subuh. Kok subuh? Karena tadi sebelum subuh ni masuk, borek nak untuk bangun. Oh berat. Ini waktu-waktunya sedap tidur ini. Ini orang-orang sekarang sebagian masih tertidur. Tengah ngak tidur. Di tengah-tengah ngango tidur nih, ini kejahatan banyak nih. Maling, orang-orang segala macam. Makanya maling-maling itu di waktu beroperasinya ya di waktu-waktu itu. Min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Berlindung dari segala bentuk kejahatan yang diciptakan. Baik yang awak buat atau orang buat. Macam-macam. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Berlindung dari gelapnya malam kalau sudah gelap gulita. Berlindung dari malam yang tiba sudah gelap gulita. Malam-malam kejahatan itu banyak. Makanya mak-mak kita dulu waktu kita kecil-kecil kalau hari dah maghrib masuk. Tokok pakai rotan tak masuk. Masuk. Pernah tak? Oh, itu budaya kita yang lahir 60 tahun 70 gitu tuh. Kalau anak kini kau nak ada. Suruh balik, dipanggil ke mana-mana. Pada waktu itu belum pakai handphone lagi nak. Dipanggil-panggil juga balik gitu sadonya. Kalau kini dah ditelepon, dah di SMS, belum juga balik lagi. Karena kejahatan banyak terjadi pada waktu malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup di bukhul-bukhul. Jadi yang berpotensi jadi tukang sihir ini perempuan, Pak.
Makanya ada nenek sihir. Kan ada datuk sihir kan? Nah, kisahnya kan ada datuk sihir. Ada nenek terbang di mana? Sapu. Berarti kok generasi tahun 70 60. Generasi tahun 2000 nak tahu ini, Pak. Tak ada lagi cerita komik nenek sihir terbang pakai sapu. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari kejahatan orang-orang yang hasad kalau dia memang berbuat hasad. Jadi yang bisa menyelamatkan kita dari hasad ini hanyalah penjagaan Allah. Karena itu banyak berdoa agar diri tak kena hasad. Sebab itu pula mengapa Nabi mengajarkan kita berzikir di pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini satu di antaranya agar kita terjaga dari hasad. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ini zikirnya. Dah hafal dah, Bo? Belum lagi? Nanti hafal. Di mana dapat doa tu Ustaz? Tanya aja Mbah Google. Doa zikir pagi dan petang. Tengok tu keluar dia nanti. Saya dah ketik Ustaz, kok enggak ada. Paket tak ada. Gitu kata Ustaz. Rupa paket tak ada tentu tak keluar kan. Nanti cari. Kalau nak di toko-toko buku ada, harganya cuma 5.000. Tak hafal nanti baca. Baca aja. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya a'udzubika berlindung kepada engkau min syarri nafsi dari kejahatan diriku ini. Satu di antara kejahatan diri kita ku apa? Hasad itulah. Kadang melintir memang kita tidak suka dengan orang kau. Ya tak? Nampaklah gelang kawan ku menguning tu. Nampak. Ditariknya pun lengan nampak. Kata kawan sebelah. Kata kita, imitasi. Tahu deh. Ini kok bahasa isyarat kok yang memprovokator tu. Kalau bahasanya langsung-langsung aja mengecek kadang tak terlalu terprovokasi. Itu ni tak tahan. Kok tahu saat itu? Nampak dia mau ibu-ibu. Di tempat pesta kadang diangkat tangan. Jam berapa nih? Tengok gulang serak kadang. Lama-lama kita tengok kok hitam. Baru dapat kita kartunya. Imitasi hitam. Ibu bapak hamba Allah berbahagia. Kita berlindunglah dari resek-reseknya kita nih. Itu kan resek nama itu. Terserah orang mau imitasi, mau asli, apa untungnya kita? Biar aja. Kalau gatal-gatal biar aja tanganinya gatal-gatal. Ngapa lagi tuh sibuk? Imitasi itu tuh gatal-gatal tangannya itu tunggu doang. Biar aja lah nyoga gatal, nak apa-apa biar aja. Apa kita resek? Kan? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hamba Allah yang berbahagia tuh. Minta tolong kita kepada Allah agar kita tak dijahati diri kita karena ada potensi hasad. Wa min syarri syaitani wa syirkih. Kita berlindung juga kepada Allah dari kejahatan setan yang selalu ingin mengajak kita mensyarikatkan Allah. Setan ni sebagaimana yang kita sebut tadi memang tak pernah senang dia kalau kita jadi orang baik. Untuk itu saya membaca kisah yang disampaikan oleh Koh Stephen. Koh Stephen ini kan asalnya orang non muslim. Makanya namanya Stephen kan? Mantan pendakwah katedral di seberang Istiqlal. Jakarta ada Istiqlal, sebelahnya kan ada katedral. Macam masjid kita psikolog di Agung Anwar. Qadarullah beliau masuk Islam. Semoga kuburnya dijadikan taman surga. Amin. Dan meninggal beliau. Meninggal muda. Katanya dia bertemu dengan orang-orang yang
sudah hafal 30 juz Al-Quran, akhirnya murtad. Nah, jadi bila yang hafal 30 aja bisa murtad, apalagi kita yang tidak ada hafal. Nah, jadi kau bahaya kau Pak. Jadi kenapa? Karena itu tadi, makanya Nabi ajarkan kita, wa min syarri syaitani wa syirki. Kita berlindung dari segala bentuk upaya setan yang mengajak kita untuk mensyarikatkan Allah. Sebab itu salah seorang habib mengajarkan kita doa. Ini doa yang kita baca sering. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya. Allahumma khtim lana ajalana ya Allah bi husnil khatimah. Jadikanlah akhir hidupku ini bi husnil khatimah, akhir hidup yang baik. Wala takhtim a'malana ajalana ya Allah bisu'il khatimah. Jangan engkau jadikan akhir hidup ini akhir yang jelek. Mengapa ini kita berdoa kepada Allah agar hidup kita tu nanti matinya husnul khotimah, jangan mati su'ul khotimah? Karena ada hadis Nabi, ada orang yang sudah baik ujungnya masuk neraka. Ada orang yang belum baik ujungnya masuk surga. Apa maksudnya ini? Orang-orang yang hari ini sudah baik tetap punya potensi di ujung hidupnya nanti menjadi jelek. Karena setan itu tak pernah senang tengok kita hebat. Sebaliknya ada orang mungkin hari ini belum lagi baik, tapi ujung-ujungnya dapat hidayah lalu bertobat, mati dalam keadaan baik. Bisa, ya kan? Makanya ada siapa yang mantan guru Zaitun tu yang jadi pendeta atau apa? Hah? Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim itu kan terbalik akal tu, ya kan? Aku lah komandannya belum gini nampak. Ya ini dia. Mengapa ini bisa terjadi? Setan itu tak pernah senang nengok kita hebat. Makanya Nabi ajak kita berlindung kepada Allah agar setan tak mengajak kita mensyarikatkan Allah. Berdoa dia. Wa an aqtarifa ala nafsi su'a aw ajurrahu ila muslim. Kita berlindunglah agar kita tak melakukan perbuatan jelek, dan berlindung pula kepada Allah agar kita tak ajak orang berbuat jelek. Kadang ada orang dia tak buat jelek, tapi orang diajaknya buat jelek. Kau lah buat itu, bisa tu, tidak salah tu. Aku dah pernah buat dah. Diajarkanlah ilmu-ilmu kejelekan ni kepada orang-orang. Kau kalau pengen ikut caranya, jangan bongak jadi orang. Wah itu lah. Atau ibu-ibu ni ngajak suaminya berbuat jahat. Bang, abang kan jadi kepala dinas, mainkanlah tu proyek tu. Masa abang tak dapat? Orang setahun aja tu banyak dapat. Abang lah 5 tahun tidak dapat. Wah, tu ibu ni ngajak orang berbuat jahat. Dia memang tak buat jahat karena dia tak jadi kadis tu, tapi dia ajaknya suami yang berbuat jahat. Ini namanya ngajak orang berbuat jahat. Kita kalau jadi pimpinan proyek ni begini caranya. Kalau tak takkan dapat dah. Wah gitu ya. Membesarkan anak orang ni kalau gitu kalau macam ini. Wah ini bahasa-bahasa provokatif yang mengajak orang untuk berbuat jahat. Jadi Nabi ternyata sudah ajarkan kita agar kita berlindung dari perilaku-perilaku ini. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak jangan provokasi anak-anak. Kadang ada ibu-ibu kau menceritakan dosanya karena mama dulu waktu muda-muda tahu tak kau. Begini, jangan kau diam aja. Ini ini sama dengan mengajak orang berbuat jahat. Dikisahkan dari perjalanan hidup Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini Mu'tazilah. Dia menganggap bahwasanya Quran ini makhluk.
Sementara Imam Ahmad menganggap Al-Quran ini qadim. Seluruh orang-orang, terutama ulama-ulama, dipaksa ingin mengatakan Quran itu makhluk. Kan? Tapi Imam Ahmad tak mau. Kalau Imam Syafi'i hidup di masa ini juga, Imam Syafi'i cerdik dia. Diundanglah oleh Pak Makmun, Quran ini makhluk atau qadim? Kata Imam Syafi'i, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, iko sadonya kok makhluk kok. Wah. Paham tak Bapak Ibu? Maksud itu jarinya kok makhluk. Quran, Taurat, Injil, Zabur, sado kok makhluk kok. Nah, itu tangannya kok makhluk tu. Quran tadi tidak dah. Selamatnya akhirnya Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Tapi Imam Ahmad tidak dia. Kata penasehat Imam Ahmad nih, mat katanya. Nah, dia itu manggil Imam Ahmad kan tu mat. Cakap aja lah Quran tu makhluk. Yang penting kan kau selamat pada kau dibunuh. Tahu tak kalian, kata Imam Ahmad, ketika nanti saya ngomong Quran tu makhluk, kalau saya hanya berdua dengan dia tidak masalah. Tetapi nanti saya ngomong Quran tu makhluk tu, saya dikumpulkan di depan orang-orang ramai. Seluruh masyarakat diundang, disuruhlah Imam Ahmad ini bercakap, benar Al-Quran itu makhluk. Akankah saya harus menyesatkan orang yang banyak ini untuk hanya menyelamatkan nyawa satu orang Ahmad? Iko aku tanya Pak. Kalau kita lah waktu itu macam mana lah agak anak. Ya makhluk. Tidak. Tapi Imam Ahmad tak mau. Ya udahlah kata penasehatnya, kalau gitu ya udah, enggak apa-apa. Sebenarnya ada ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalian jangan campakkan diri kalian kepada sesuatu yang menghinakan kalian. Ya boleh sebenarnya untuk siasah berlindung kita. Tetapi kata Imam Ahmad, tidak mungkin nih orang-orang mendengar semuanya nih, nanti orang ini sesat banyak gara-gara cakap saya. Sehingga Imam Ahmad ini dipenjara. Lalu dia ketemu dengan dalam kitab tersebut dengan Sarik. Sarik itu artinya pencuri. Kata pencuri ini ke Imam Ahmad, ini orang yang bernama Ahmad ahli agama tu, yang fakih tu. Katanya kan ke Imam Ahmad, aku tidak tahu. Orang-orang ngomong gitu, tapi saya enggak ngerasa, kata Imam Ahmad, biasa aja. Jadi Imam Ahmad tu enggak merasa dirinya itu hebat. Orang-orang ngomong itu terserah, tapi saya enggak ngerasa, biasa aja. Tahu ndak kau Mat, kata si maling ni tadi, aku ni maling sering tertangkap oleh polisi, sering tertangkap oleh Satpol PP, tertangkap oleh masyarakat. Saya tu selalu dipaksa untuk mengaku. Kau maling kan? Enggak. Ditampar, pang. Ngaku tak? Enggak ada maling. Dipijak, disipak. Kalau kini mungkin dicabut kuku tu kan. Maling kan? Enggak ada maling. Padahal dia maling, tapi dia nak ngaku. Kata maling ni tadi, aku saja yang malingnya lagi kuat aku mempertahankan apa yang aku katakan itu, padahal saya itu membela sesuatu yang tak betul. Saya kuat, apapun intimidasinya, saya kuat. Pokoknya ndak. Sementara engkau ini mempertahankan sesuatu yang benar, masa kau tak kuat gitu? Maling ni menasihati Imam Ahmad, ni bayangkan. Ya kan? Maling ni menasihati. Ya betul juga kata Ali, nak unzur maqala wala tanzur man qala. Tengok apa yang dicakapkan orang, jangan tengok siapa yang bercakap. Jadi Imam Ahmad ini diazablah. Dikisahkan diikat kaki kanan ini ke satu unta, kaki kiri diikat lagi ke satu unta. Disuruhlah unta ini berjalan ke arah yang berbeda. Yang sebelah kanan ini berjalan ke kanan, yang ke kiri bilang ke kiri. Berjalan ditarik gitu, tak tahan menangis, pingsan Imam Ahmad ni. Begitu dia si uman dari pingsannya itu, terbayang dia nasihat maling tu. Wah Ahmad katanya, sedang aden aja mempertahankan yang tak betul kuat. Waang mempertahankan yang benar ya tak kuat, tak hebat. Saya tengiang-ngiang nasihat maling tu. Akhirnya ditanya begitu bangun tu, Quran makhluk? Ndak
Nasihat maling ni? Enggak ada. Agar apa? Agar orang-orang tak tersesat dengan cakap kita. Itu diantara kisah dari Imam Ahmad. Setelah 3 hari Imam Ahmad ini diadab, rupanya khalifahnya mati. Ya kan? Orang sehat je mati. Yang Imam Ahmad hidup. Bergantilah khalifah. Akhirnya Imam Ahmad dibebaskan, ingin dimuliakan. Tapi Imam Ahmad tak mau. Dihargai dengan uang yang banyak, ini cobaan. Diazab-azab. Kalau dihargai dengan uang ini pun nanti tidak tahan, berbahaya. Jadi kisah Imam Ahmad ini tadi memang sangat menginspirasi kita. Kadang untuk mempertahankan sebuah kebenaran itu kita butuh pengorbanan. Nah, intinya dari doa yang kita hajatkan di pagi dan petang tadi, jangan pernah kita mengajak orang untuk berbuat jahat. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia. Terakhir, hasad ini masalah akhlak atau masalah akidah? Oleh para ulama, tidak hanya masalah akhlak, tetapi esensi dari hasad ini adalah akidah. Kok akidah? Karena begini, ketika ibu resek dengan seseorang yang cantik, maka perempuan cantik tadi itu keinginan dia jadi cantik atau keinginan Allah? Keinginan Allah lah. Dia terlahir dengan hidung seperti itu. Kita pernah tak minta hidung? Tidak pernah. Minta wajah nih kulitnya putih, hitam, coklat, biru, ada tak? Tidak ada. Kita lahir dah dengan warna kulit yang dipilihkan Allah. Dah dikasih Allah hidung, dah dikasih Allah mata, dah dikasih Allah gigi. Maaf, kadang orang yang giginya rapi, orang yang giginya tak rapi, itu dia minta kepada Allah atau memang dikasih? Dikasih. Lahirlah ibu ni tadi dengan tinggi 170, mak tinggi ni perempuan tinggi, badannya langsing. Sementara kita pendek, ketek, kalek, bule, ya kan? Gigi mancung, lo orang hidung mancung, gigi mancung. Betul tak? Nasib badan. Jadi dia cantik tadi sebenarnya adalah keputusan Allah, dan kita kurang cantik ini pun atas keputusan Allah. Jadi kalau kita resek kepada orang yang cantik ini, berarti kita resek kepada Allah, ya gitu. Makanya dia tak boleh kita resek kepada orang. Sebab itu di sini lebih besar dimensi akidahnya. Orang kaya kita resek. Orang kaya itu sebenarnya bukan karena dia hebat, karena Allah bagi rezeki. Kalau ibu tak percaya, di pasar itu kita tengok orang sama-sama berdagang. Tengoklah pedagang emas di pasar, berdampingan tempat berdagang mereka. Yang satu ni ramai orang datang ke situ, yang sebelahnya tak ada yang lengket orang itu nak berjual beli. Apa sebab? Tokonya sama, berdampingan di tempat yang sama, tetapi mengapa hati orang kok lebih cenderung ke situ? Yang menggerakkan hati orang tu siapa? Allah. Jadi gitu. Nah, Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, kesimpulannya hasad ini sebenarnya kita sedang meresek ya Allah, gitulah tibanya. Sebab itu agar kita tak resek kepada Allah, berlindunglah kita kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita insyaallah. Amin. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.